Antologi Pemikiran. Ku terlena sesaat oleh semu dunia. Masa-masa sulit hamba yang tak tentukan hidup ini secepatnya. Begitu indah bila membayangkan masa-masa ketika semua merasa bahagia. Menjadi hati laksana bumi yang ikhlas untuk ditempati tanpa meminta imbalan. Terpisah dari peradaban kota tak harus ketinggalan zaman. Malam sepi tak akan berarti jika hanya aku lewati sendiri. Banyak orang yang mengikat diri dalam hubungan tali kasih, tetapi tidak merasakan cinta. Setelah itu kami berpisah. Kenapa harus saling membenci? Tak akan kupejamkan mataku jika kehendakmu belum kugapai kasih. Jenuh memang bila hanya itu dan itu saja yang beredar pada air mukamu. Menerangi jalanmu adalah suatu anugerah terindah bagiku, wahai penghias hati. Dan kebenaran itu tidak pernah memihak pada malam yang tak meski rumit. Tergantung Anda mau memilih kebaikan atau kehancuran. Untuk mencapai kesuksesan, kita jangan hanya bertindak, tapi juga perlu bermimpi. Jangan hanya berencana, tapi juga perlu untuk percaya. Mengayomi memang lebih baik daripada diayomi. Untukmu 100 rupiah lebih baik daripada 100.000 mencuri. Marilah kita semua merubah paradigma yang dapat menjerumuskan berganti dengan kemaslahatan. Meratapi nasib tak jelas arah akan menggelincir pada kejumutan. Lebih baik menyongsong masa asa yang telah berevolusi oleh hati nurani sendiri. Maka telah kutinggalkan kota-kota yang riuh ramai, yang dulu tak usainya mendera diri dalam mimpi. Kutuju hutan rimbun, lautan teduh berdamping nyanyian angin. Setiap saat datang membisiki bahwa aku harus kembali. Sujudkan segala cinta ke lubuk hati nan sepi. Bahagia jika bisa merasaimu. Kau datang di saat aku akan pergi. Tatkala itu akankah berakhir atau menjadi abadi? Hanya ia yang tahu. Lantas kutapaki jalan raya dan dunia maya demi meyakinkan, walau kau selalu menutup, kutinggalkan. Telah ada rasa sedih dan duka, juga bahagia. Hingga kini belum jua kutemukan kepastian. Apakah aku terkena karmamu? Dan apa aku terlalu hina? Seberapa tebalnya dinding dosa yang mengena ini? Hingga tak ada ranah yang tulus menerima pijakan idealisme yang kuperjuangkan. Entah kemana lagi tubuh lusuh ini bergerak. Bunda, relakan pelupur juang ini. Pada mereka aku mengabdi. Beda kultur tak seharusnya jadi alasan untuk meraih kemakmuran untuk orang-orang yang dilemahkan. Bukan hanya untuk kaum tiran. Senja di sini serasa sunyi. Semua begitu normatif. Maaf, atau aku yang memang tak wajar sebagai manusia. Kenapa aku harus mempermasalahkan? Toh itu hak asasi, kata mereka. Engkau merayakan, silahkan. Panjenengan berdiam, kami pun santai. Tak usahlah saling bersaing, itu kepercayaan Anda masing-masing. Kenapa kau anggap paling benar? Yang terpenting kini bukan saling berebut pos kejayaan. Siap menerima dan diterima. Halayak mode berganti apapun, tetap nilai kemaslahatan yang terutama. Tak usah intervensi kaum minoritas, embun tak mungkin tersapu api. Teriak lantang asa depan hanya bumbu. Diplomasi jalan, sambalnya tetap cemooh menderu. Yang menghadang bukan siapa, tapi apa. Di tengah kegelapan jahiliyah, ku berlari pada indahnya lantunan suara. Terdengar sahdu menggema berkumandang. Terlalu dini jika kalian mentertawakan kami, ketika bangsamu melesat dengan kapal selamnya, dan bangsaku berkutat dengan perahu kecil bernahkoda kakek renta. Tak apa, kakek renta sedang mengantarkan para pemuda-pemuda harapan. Satu kata dapat beribu makna, jua berjuta masalah tiba. Sayonara, aktivis mencium tangan, mengecuk restu doa. Kini Ananda siap mengabdi kembali di tanah bersalju, berbalut nafas juang gerakan. Hamba engkau sakui beragama teladan, bukan agama permusuhan.
Akhirnya aku mulai lagi rutinitas keilmuan. Saatnya kini memukul malas, mengenyampingkan teori-teori kemungkinan pun untuk para pengamat. Kuladeni ia bertubi-tubi. Benarkah keadilan dapat dihargai oleh kematian? Pundak ini terlalu berat oleh tumpuan orang. Iya, dia mereka yang menyayangiku. Tapi apakah hati, tubuh, dan pikiran ini sanggup menjalani? Ku tersandra tanggung jawab. Mengapa merekayasa? Kenapa mencari siapa? Kenapa pula harus yang dapat diidamkan? Sabar. Menuntut ilmu butuh pengorbanan. Dendangkan detuk hati, nikmati denyutan nadi. Lupakan segala risau, ternyata dunia ini tidak berkutat di ranah itu saja. Ada banyak hal yang dapat menjadikanmu istimewa. Apa hal itu gerangan? Apa yang lebih dari usai? Darinya aku ingin menutup hari bersama, menatap indahnya langit pagi, mentertawakan awan kemauan. Kuledek gaungan angin menyelip nakal, melepas identitas formal. Kadang kita merasa paling benar, terkadang kita yang dibenarkan. Tergantung bagaimana perspektif mereka memandang. Tapi ada hal yang selalu saja terlupakan, penyempurnaan, pendewasaan untuk menjadi apa yang paling diharapkan. Ia hanyalah tengah berpundak pada kerinduan. Puncak kerinduan pada mereka yang ikhlas. Hempaskan sepimu, ingatkah engkau pada kesejatianmu? Boleh Anda menyalahkanku, lebih-lebih berkehendak menasihatiku. Demikianlah falsafah hidupku. Ku arungi kehinaan, ku panjat pohon-pohon kenistapaan. Ku utarakan kelebihan dan ku beberkan kekurangan. Sejatinya hidup mengajarkan, permusuhan takkan mungkin berujung kebahagiaan. Betapa banyak orang yang berkoar cinta damai, tapi perang semakin damai. Bukankah demikian adanya? Lantas kenapa masih banyak darah bertumpah demi kepentingan koloni pihak? Bukankah diriku, dirimu, dan diri kita semua harus berdampingan, sentosa di negeri yang dicita-citakan? Agama sudah memberi limitasi, kontrol, anjuran, dan larangan, tetapi nafsu yang bergemuruh di dalam dada orang-orang telah membutakan mata hatinya. Berperspektif tanpa pembacaan bijaksana, mulailah dengan kebaikan-kebaikan kecil yang berkesinambungan mengalir lestari. Terlalu mimpikah kalau kita bermimpi merubah dunia tapi melewatkan kami? Jadilah refleksi yang kuanut, maka kehidupan akan berangsur-angsur berubah, membentuk situasi ideal yang dicita-citakan. Aku, kamu, dan kita semoga. Firasatku mengatakan, beberapa hari ke depan tabir itu akan diungkapkan. Semoga tidak ada yang ditutupi lagi. Akulah, bukan dia atau mereka, yang jika harus mencari yang salah. Pemimpin tak menganggap jabatan sebagai hal yang prestisius, apalagi mendewakan diri. Pengorbanan tanpa luapan kata akan ia diriliskan kepada semua, bukan kami atau mereka yang dipimpinnya, juga yang membencinya. Ma'rifatkan dirimu untuk membaca semu, dahulukan itu sebelum saling mendapatkan. Semakin rancu akan mengarah amanah kita, menelaah nilai-nilai, berpegang amanah kami. Aku rindu saat-saat suka duka, belajar kepemimpinan pada mereka yang bergerak atau terhempas arus zaman pramerdeka. Malang nasibku, malang mereka. Selamat datang para penerus, ketahuilah, taman ilmu ini terkadang menjadi hutan rimba yang menyesatkan jika kalian salah memilih asa. Tapi jembatan terang akan terus terbuka tatkala engkau istiqomah menerobos rimba. Menunggu keajaiban adalah perspektif minoritas. Kesabaran adalah torikotnya. Jangan sobat, selesai dari semua ini belum tentu selesai dari yang lain. Tak mudah mencari tanpa menemukan kunci. Butuh proses panjang untuk sampai. Itu pun engkau akan berjeda di ruang hampa. Palingkan kastamu, ia hanya akan menjera sebuah arti kedalaman makna. Aku simpulkan dari setiap kenangan yang sempat terlukiskan. Singkat kata, engkau ajarkan aku arti sebuah amanah, setumpuk tanggung jawab. Kau tak langsung memberiku ikan, namun hanya kail. Lebih bangga atas kejujuranku daripada prestasi duniamu. Kau memang lebih kurasai esensi keterampuran, kesabaran melawan pembunuh, karakter kejayaan sementara. Dalam balutanmu aku ingin menghilang namun tertahan, tak bisa lagi menyelaraskan, penuh pilu keluh menghadang. Sempurnakanlah ia walau sedetik saja, menghadap, melawan, membantunya.
menyelamatkan perspektif wahana. Aku kini tak bisa merasakan. Namun kulihatmu lebih dari indera. Engkau kini tak bisa menjala, namun mahir memancing. Cahayamu membawaku hilang. Pemimpin hari depan yang kau cari tak datang dari koalisi, bukan hadir karena suara halayak, apalagi penumpukan lubang kertas pun goresan tinta. Ia hadir untuk keikhlasan berbakti, kesucian mengabdi, tak pernah berpikir pamrih, setia melayani, terpilih atas kesadaran hati. Itukah yang sangat dikau rindukan, yang tiap detiknya ia tuturkan, selamat pagi cinta, sabar. Belajarlah mengembangkan potensi, aplikasikan apa yang engkau pelajari selama ini. Abdikan diri kepada yang membutuhkan, bukan memaksa yang tak membutuhkan. Ia akan datang dengan berucap, selamat malam cinta. Akan kita semakin larut dan semakin mengena atau semakin nistapa. Ia akan mengingatmu, merasakanmu, menghentikan dan merelakan kegagalanmu. Meski merelakan itu sungguh berat dan menghentikan kegagalan yang silam itu tak mungkin. Apa solusi terbaiknya? Lantas, awalilah hari dengan mengingat kasihnya. Meski itu hanya sekantung oksigen, menutup hari pun sisakan detik untuk mengingatnya kembali. Terima kasih telah memberi matahari pagimu, pasti akan bersinar. Mulailah kisah indah kembali, membangun pemikiran baru, mendorong terciptanya toleransimu dengan keadaan. Dan seraya ucapkan, aku hanyalah setitik zarah, dan pencapaian tertinggiku adalah bisa engkau cinta.